Kau datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan, saya ingin menyampaikan sedikit sambutan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang baru hadir. Selamat datang di acara ini, di Tausiah Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang banyak pada pertemuan kita pada sore hari ini. Di sini ada kepala sekolah kita dari SMP Lebs Cirende, yaitu Bapak Yudi Rohman, kemudian kepala sekolah kita dari SMA Lebs Cirende, Bapak Fadil Fitran, beserta wakilnya, dan juga dihadiri teman-teman kita, kepala sekolah dari SD Lab School Cibubur, Bapak Buang Raharjo, MPD. Kemudian juga para orang tua, saya perhatikan di sini juga sudah banyak hadir. Selamat datang sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita ikuti dan kita simak sambutan dari Ketua Yayasan kita, yaitu Ketua Yayasan Edukarsa, kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Aris Setianto Nugroho MM, kami persilakan. Terima kasih Pak Romlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber utama kami, yaitu Prof. Nasaruddin Umar. Sore Prof. Terima kasih atas kesediaannya mengisi acara pengajian online di Lab School Cirende ini. Yang saya hormati Profesor Komarudin, Rektor Universitas Negeri Jakarta, yang nanti kami mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan pengajian online yang diinisiasi oleh SMP SMA Lab School Cirende, Tangerang Selatan, dan dihadiri oleh semua sivitas akademika Lab School, baik yang di Kebayoran, Rawamangun, Cibubur, dan Cirende, beserta orang tua murid dan siswa. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir pada acara yang baik pada sore hari ini mengikuti tausiah Ramadan dari Profesor Nasaruddin Umar. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan hikmah yang banyak dari kegiatan pada sore hari ini. Prof. Nasaruddin yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa sekolah kami ini baru nanti rencananya secara fisik berdiri pada bulan Juli sesuai tahun ajaran baru berlangsung, dan semoga tidak ada aral melintang. Kita doakan wabah pandemi COVID ini bisa segera berlalu dan tahun ajaran baru bisa segera berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Dan saat ini kita sudah merekrut ada 27 guru dan juga mahasiswa kelas 7 dan kelas 10 sebanyak 300 orang siswa. Nah, kami mohon doa restunya dari Prof. Nasar juga, sekiranya nanti sekolah kami ini bisa berkembang dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Saya kira demikian sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Prof. Nasaruddin untuk berbagi ilmu kepada kami, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini yang mungkin dirasakan karena sesuatu hal yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Negeri Jakarta sekaligus membuka acara Tausiah Ramadan untuk pertama kali ini. Kepada Profesor Dr. Komarudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya. Dan saya hormati Insam. Nasaruddin Umar, Mau. narasumber kita, Mbak.
pertama sekaligus pembuka untuk tausiah Ramadan di Lab School Cirende. Selamat berjumpa kembali Prof. Nasar. Dua kali di WNJ kita ketemu. Insya Allah kami undang lagi. Insya Allah. Yang dihormati Pak Aris, owner dari Lab School Cirende. Namanya Lab School YPUNJ, tapi pemiliknya adalah beliau. Mudah-mudahan proses pembangunan lancar, Juli sesuai rencana sudah berdiri lengkap dan sudah bisa digunakan. Yang saya hormati juga seluruh jajaran pimpinan Lab School Cirende, ada juga yang dari Cibubur, ada juga yang saya lihat dulu mungkin ada dari Kebayoran atau Rawamangun, semua pimpinan sekolah di lingkungan Lab School UNJ. Lab School Cirende ini adalah franchise yang sebenarnya ketiga. Ya, kalau dari hitungan dari awal itu yang ketiga. Yang pertama dulu Cinere, tapi berhenti. Kemudian yang kedua adalah Cibubur. Sekarang maju pesat, alhamdulillah. Bukan hanya SMP, SMA, juga membangun SD. Dan lahannya juga makin berkembang. Saya berharap juga Lab School Cirende terus berkembang, lahannya terus berkembang, sekolahnya terus berkembang, mutunya yang paling penting terus berkembang. Amin, amin. Ini semua memang karena komitmen guru-guru. Saya sangat mengapresiasi pada seluruh guru Lab School. Dalam rekrutmen awal, memang kami juga menekankan untuk memilih yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti IPK-nya paling tinggi, bukan hanya itu. Itu memang sebaiknya demikian, tetapi ada faktor-faktor lain, ya, faktor-faktor lain yang menentukan. Kalau kita bicara kecerdasan, bukan hanya intelektual, ada sosial, ada emosional, dan yang paling utama adalah spiritual. Karena saya yakin orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu akan senantiasa menjadi landasan dalam dia bekerja dan bekerja. Seluruh arah pikirannya senantiasa dilandasi pada iman kepada Allah. Semuanya mempunyai didasari pada ibadah, niat untuk ibadah, memajukan dengan ibadah, memberi manfaat dengan ibadah, memintarkan anak-anak juga dengan ibadah. Oleh karena itu, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai kegiatan awal untuk pembinaan guru, dan mudah-mudahan ini tidak berhenti di sini, Pak Aris. Dan kepala sekolahnya Mas Yuro dengan siapa ya di Lab School, satu lagi Raidil ya. Pak Raidil, iya Pak, siap. Raidil ya. Tolong titik kami dari pimpinan UNJ untuk mengembangkan mutu pendidikan di Lab School Cirende. Siap Pak. Kata kuncinya memang mutu ya. Itu saya kira harus senantiasa berorientasi pada mutu. Dan saya yakin nanti Pak Kiai Prof. Nasaruddin akan lebih memantapkan niat kita bahwa itu kita untuk mengembangkan pendidikan di Lab School YPUNJ terutama yang ada di Cirende. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Nasar sudah berkenan. Nanti juga ada giliran yang lain. Kelihatannya banyak dari jaringan Indonesia Maju ya Pak Aris ya. Saya lihat daftarnya seperti itu. Selamat menyimak, mendengarkan tausiah dari Prof. Nasaruddin Umar. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Kamarudin. Beliau selalu memberikan motivasi-motivasi kepada kita sekalian. Termasuk pada sore hari ini, beliau dengan agenda yang padat menyempatkan untuk hadir untuk menyapa kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita akan memasuki acara inti kita, yaitu tausiah Ramadan. Kita akan mendapatkan siraman rohani dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar. Selamat datang Prof di Lab School Cirende, walaupun dalam tatap maya ini. Pada kesempatan kali ini akan memberikan wejangannya dengan tema Bulan Ramadan sebagai sarana pendidikan umat yang cerdas dan berkarakter.
nanti kita akan sudahi pertemuan kita ini nanti pada pukul 17.30 ditutup dengan doa. Dan kalau memungkinkan kita mungkin ada 1-2 nanti untuk bertanya kepada Pak Kiai, kami persilakan. Selanjutnya mari kita awali kembali pertemuan kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Profesor Nasruddin Umar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 'Allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa rasulil 'azim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor, ini sahabat lama saya. Ini beliau sebetulnya panggilannya itu maksudnya harus ditambah Kiai juga. Pak Komar, saya, adinda saya, Pak Aris, setiap hari, setiap saat kita bisa berdiskusi di beberapa lembaga di tempat. Jadi beliau kita sangat bangga ada orang seperti Pak Aris mau mengungkapkan diri ke kegiatan sosial dan pendidikan terutama. Tapi berdoa semoga Pak Aris bersama keluarga, wabil khusus kepada ayahanda kita, Pak Aris, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ya. Alhamdulillah, ini teman-teman juga hadir, para pimpinan Lab School ini. Saya kira inilah sangat penting yang pemerintah dan siapapun juga sangat bertumpu kepada persoalan pendidikan. Nah, wujud masa depan seperti apa yang kita bisa akan kita bisa order melalui pendidikan, terutama ada yang mengatakan seperti apa yang kita akan ciptakan di masa depan bisa diorder melalui kurikulum. Tapi bagi saya pribadi, ya kami semua, kita di sini semuanya kayaknya sama deh, seperguruan. Jadi dalam ilmu silat itu sama jurusnya kita ini. Seperti juga disampaikan Pak Komar tadi, bahwa pendidikan spiritual itu adalah the most important itu ya kan. Faktor yang paling utama itu adalah pendidikan spiritual itu. Karena kalau spiritualitasnya bagus, yang lainnya akan makmum itu. Imamnya itu adalah pendidikan spiritual, tapi kita yang lainnya juga tidak boleh mengecilkan. Nah, teman-teman sekalian, bulan suci Ramadan ini starting point bagi sebuah peradaban besar. Kalau kita lihat bukunya Profesor Hull, History and Philosophy of Sciences itu. Beliau seorang guru besar filsafat di Harvard University. Jadi setiap abad itu terjadi tapi antara agama sains. Dia mulai melihat 6 abad sebelum Masehi, ya. Di situ kita akan berkenalan dengan, di situ ada Plato, Socrates, Aristoteles, Thales, Anaximander, dan seterusnya. Itu adalah tokoh-tokoh ilmuwan juga sebagai tokoh-tokoh yang menangkap agama. Kita lihat dalam sejarah, hampir tidak ada tokoh agama yang lahir di abad ini yang mencuat ke depan. Yang muncul itu adalah ilmuwan filsafat, ya, filosof. Nah, tapi kita lihat pada 6 abad berikutnya, abad 1 Masehi sampai 6 Masehi, menurut Profesor Hull, itu abad kemenangan
agama, tanda kutip. Karena pada waktu itu kan gereja berkolaborasi dengan kaisar. Otoritas kebenaran itu ditentukan oleh dua institusi, yaitu kaisar dan gereja. Disinilah abad kegelapan Kristen sebetulnya. Ya, jadi abad munculnya persoalan-persoalan besar dalam agama Kristen, termasuk juga Yahudi sebetulnya di abad ini. Tapi ya itulah resikonya, hampir kita tidak menemukan temuan yang besar lahir antara abad 1 sampai abad ke-6 Masehi. Kenapa? Karena otoritas kebenaran itu dimonopoli hanya oleh gereja dan raja. Siapapun tidak boleh menemukan suatu temuan yang bertentangan dengan pendapatnya raja dan gereja. Nah, ini suatu persoalan sendiri. Satu sisi dunia keilmuan membutuhkan kebebasan, tapi kebebasan itu tercekoki oleh dominasi dua institusi ini. Dan itu malah petaka. Apa yang terjadi pada diri Galileo yang pernah kita kenal sejarahnya itu. Dirinya dihukum bakar bersama dengan laboratoriumnya karena bertentangan dengan pendapatnya gereja. Itu juga pemandangan yang banyak terjadi pada masa 1 sampai 6 Masehi ini. Nah, menurut Profesor Hull, sejarah berubah setelah abad ke-6 sampai abad ke-13, 6 abad berikutnya lagi. Itu ditandai dengan lahirnya atau munculnya peradaban Islam Nabi Muhammad SAW. Jadi di 6 abad sebelum Masehi itu abadnya Iqra. Pengetahuan, pendidikan, istiqra. Tapi abad 1 sampai 6 Masehi itu abadnya Bismi Rabbik. Nah, Islam datang mempertemukan Iqra Bismi Rabbik. Maka itu banyak orang tidak paham mengapa ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra. Kalimat perintah lagi kan. Kenapa bukan kalimat khabariyah seperti kitab-kitab suci yang lain? Kalimat berita apa namanya? Ini langsung sentakannya itu Iqra, bacalah. Kalau kita lihat sejarah turunnya Quran pertama itu sangat dramatikal. Tiba-tiba Jibril datang mendekap Nabi, Iqra. Nabi, ma'ana biqari, saya nggak tahu membaca. Apa yang mau saya baca? Iqra, bacalah. Sampai 3 kali Iqra bismi rabbik, masih ada Iqra berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Itu amat dahsyat. Nah, jadi Nabi pada waktu itu tidak bisa membaca apapun. Kenapa? Karena mau membaca apa? Jadi kalau kita ingin mengatakan Iqra itu baca Quran, belum ada Quran kan, baru mau turun kok pada waktu itu. Saya bacalah Quran, nggak ada Quran, baru mau turun kok waktu itu. Jadi yang mau dibaca apa pada waktu itu? Nah, inilah sekaligus saya ingin ingatkan kepada kita semua, terutama kepada para praktisi dan pemerhati pendidikan. Bacaan itu apa ya? Bukan hanya yang tertulis dalam bentuk huruf-huruf kecil. Al-Quran memperkenalkan, sanurihim ayatina fil afaqi, kami bentangkan ayat-ayat ini dalam bentuk alam semesta. Jadi alam semesta ini juga ayat yang harus dibaca. Bukan cuma ayat kecil. Kita umat Islam itu ahli baca Quran kecil. Tapi Quran besar dalam bentuk makrokosmos ini, kita nggak bisa membaca. Jarang yang bisa membaca. Padahal Qurannya itu kan memerintahkan kita membaca justru pertama. Quran makrokosmos itu yang harus dibaca, kemudian belakangan baru ada Quran kecil. Iqra bismi rabbik yang 30 juz itu kan. Nah, Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebutkan Profesor Hull tadi. Karena turunnya Quran pertama itu bulan suci Ramadan. Saya juga ingatkan teman-teman, Ramadan itu sangat-sangat dahsyat. Sejarah Islam yang sangat terkenal itu tidak lain sebetulnya adalah sejarah Ramadan. Coba lihat, hampir semua peristiwa-peristiwa monumental yang terjadi dalam sejarah dunia Islam itu sejarah Ramadan. Turun ayat pertama bulan suci Ramadan. Nah, pelantikan Nabi penabi itu juga Ramadan, Rasul Ramadan. Dan sejarah-sejarah yang monumental yang lain
Ya, ketika perang Badar ini amat dahsyat, teman-teman. Tidak pernah Rasulullah berdoa sekencang itu sampai kelihatan kedua ketiaknya dan menangis, ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, punahlah sudah agama Islam ini sebelum waktunya. 1:70 orang. Begitu dahsyatnya perang Badar ini. Ia memimpin bukan lagi panglima angkatan perang. Raja-raja dari berbagai macam kabilah yang ada di kawasan Arab dan sekitarnya itu berkumpul untuk merayakan pemusnahan Islam dan umat Islam. Memang mau dihabisi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dipasanglah kemah-kemah elit yang isinya raja-raja. Ikut permaisuri, ikut bahkan sampai tukang rias permaisurinya pun juga ikut untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang monumental, penghancuran Islam dan umatnya. Nah, pada saat itu Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, tiba-tiba langit itu gelap. Itu dalam hadis itu ada ceritanya. Setelah langit gelap, tiba-tiba muncul angin puting beliung. Terbanglah semua kemah-kemah pasukan elit itu. Kemah-kemahnya para raja, permaisuri terbang. Sampai kuda pun juga itu terbang. Yang paling dahsyat, pelepah-pelepah korma itu ikut juga berterbangan, tertiup angin, kena leher-leher putus, kena dada-dada terbelah. Sementara pasukan musuh menyaksikan pasukan Nabi itu penuh di padang pasir berjubah putih. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran, junudan lam tarawha, penuh dengan tentara yang tidak bisa dilihat oleh Nabi Muhammad dan pasukannya, ya. Tapi pasukan musuh malah justru menyaksikan. Angkat tangan seluruhnya, maka itu dirantailah seluruh tawanan perang itu di masjidnya Nabi. Timbul masalah baru. Memberi makan para pengungsi yang menyertai Nabi itu kan susah. Masyarakat Madinah bukan negara kaya pada waktu itu. Tiba-tiba datang pasukan dari berbagai macam kabilah negara itu, tentu mau dikasih makan juga. Nah, tingkat perbekalannya itu mungkin ya sekitar 1 minggu aja. Nabi rapat mendadak pada malam itu. Ini tawanan perang ini diapakan ini? Ya. Umar interupsi Rasulullah, angkat tangan. Kenapa bingung? Selesaikan secara adat. Maksudnya adat, laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Interupsi Rasulullah, kata Abu Bakar. Saya tidak setuju. Ini bukan orang sembarangan ya Rasulullah. Ini raja, menteri-menteri. Orang ahli bikin senjata canggih. Perempuannya pun juga perempuan ahli bahasa di sini pasti. Kemudian juga tukang rias pengantin. Karena tukang rias ratu kan, ratu ikut juga pada waktu itu. Saya setuju pendapatnya Abu Bakar, kata Nabi. Lalu Nabi menginstruksikan, ini Pak Rektor sangat penting ini. Coba bikin kelas, kata hadis Nabi, ini hadis sahih. Jangan lebih dari 20 orang, jadi satu kelas itu 20 orang. Mulai dari perempuannya dulu. Identifikasi perempuan gadis-gadis Madinah, siapa yang berminat untuk salon kecantikan ya. Tukang rias pengantin bahasa hadisnya itu. Bebaskan tukang rias ratu itu, permaisuri itu untuk mengajari mereka. Siapa yang berminat untuk tukang samak kulit, termasuk juga bahasa asing. Siapa yang berminat bikin senjata canggih, tukang kayu, tukang besi. Satu orang diberi tugas untuk membebaskan dari buta keterampilan itu 20 orang. Tawanan perang tebusannya adalah mengajar. Lama-kelamaan tidak ada setetes darah yang mengalir dari musuh, tapi masuk Islam dengan penuh kesadaran. Ya. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. 1 tahun berikutnya, tahun ke-8 Hijriah, Nabi kembali merebut kota Mekah. Nabi kan dulu diusir tuh. Nah, sekaligus juga ini saya ingin jelaskan. Kalangan orientalis itu mengejek Nabi itu pengecut. Cari selamat sendiri dengan Abu Bakar di Madinah, tinggalkan umatnya di Mekah. Kalau memang seorang pejuang, kenapa pengecut? Dia lupa bahwa cara Nabi, strategi Nabi itu mundur selangkah untuk meraih kemenangan. Itu cara Nabi.
tapi mati nekat di Mekah. Seperti kalangan emosionalitas agama itu, maunya pokoknya nggak usah pakai strategi, mati-mati. Ya, enggak. Nabi tidak boleh seperti itu. Mundur selangkah demi untuk mencapai kemenangan, itu cara Nabi. Jadi kenapa Nabi hijrah? Jadi hijrah di sini secara fisik Nabi jangan konyol, mati konyol namanya kalau kita dikepung di Mekah itu tidak mencari strategi. Kalau Nabi nggak hijrah ke Madinah, nggak ada Islam di Indonesia. Kita nggak ada pengajian seperti ini, pasti itu. Tapi karena strategi-strategi yang dilakukan Nabi luar biasa. Maka itu beragama jangan nekat. Udah dikasih protokol jangan pergi ke masjid tarawih. Masih banyak tuh. Padahal pergi ke masjid itu sunat, tarawih itu sunat. Yang wajib itu memelihara kesehatan dan kesehatan keluarga. Itu wajib. Kalau beragama jangan mengedepankan yang sunat, membelakangkan yang wajib. Ya. Siapa sih yang tidak suka masjid? Semua kita suka masjid. Nabi sendiri juga pernah mengatakan, ini musim hujan, hujan deras nggak usah ke masjid. Nah kita hujan corona. Pada waktu itu Nabi melarang umatnya pergi ke masjid karena hujan di Madinah. Anda tidak usah ke masjid, ini hujan nih. Nah ya di luar kita ini hujan corona, itu lebih berbahaya kan. Nah jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, berikanlah pencerahan terhadap umat kita. Wajib hukumnya sholat Jumat kalau situasi normal. Tapi kalau kondisinya tidak normal, wajib hukumnya sholat duhur. Kalau kita musafir kan menurut Imam Syafi'i tidak wajib sholat Jumat. Harus digantikan dengan sholat duhur. Mau menjamak atau mau mengkasar terserah. Ad-dini yusron. Agama itu sebetulnya mudah. Jangan nekat beragama. Nabi didatangi sahabat, ya Rasulullah, alhamdulillah. Saya sudah nggak pernah makan siang. Kenapa? Saya puasa daim, puasa terus-menerus. Hei, ya fulan, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak mengerjakan itu. Kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Daud, tidak perlu puasa setiap hari. Coba. Saya Nabi, saya Rasul, tidak melakukan itu. Datang lagi sahabat, alhamdulillah ya Rasulullah, saya nggak pernah tidur malam lagi. Ngapain? Saya sholat terus. Ya fulan, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya berikan hak mata saya untuk istirahat. Saya tidak sholat daim. Saya sholat tidak pernah putus-putus. Itu beri waktu dirinya juga untuk istirahat. Datang lagi sahabat, saya nggak pernah berhubungan dengan suami istri saya lagi ya Rasul. Kenapa? Beribadah terus. Saya Nabi, saya Rasul, saya berikan hak istri saya. Jadi maaf ya kalau pastor itu kan nggak boleh berhubungan. Kesucian itu tidak mesti diwujudkan dalam bentuk menjauhi perempuan tidak berhubungan. Nabi, dia katakan, saya Nabi, saya Rasul, saya berikan hak diri saya dan istri saya. Nah, itu beragama itu. Nabi mengatakan seperti itu, ayat pun juga mengatakan, wala tulqu biyadikum ila tahluk. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu bukan mati syahid itu. Mati konyol. Ya, jihad itu memenuhi 3 unsur. Ada namanya jihad perjuangan fisik, tapi harus memenuhi syarat ijtihad, masuk akal. Tidak cukup dengan itu, harus juga mujahadah, masuk batin kita juga kan. Nabi nanya, gimana Usama? Siap, sudah latihan perang-perangan, latihan bela diri di masjid. Coba, itu juga kontroversi loh itu. Hadisnya hadis Bukhari itu. Masjidnya Nabi dipakai latihan bela diri. Coba bayangkan kalau masjid sekarang dipakai latihan karate, pasti ribut itu kan. Para itu sebelum pergi berperang, latihan bela dirinya itu dulu di masjid, sistem pertama. Nah, habis itu bagaimana Salman Al-Farisi? Strateginya kita pakai khandak, ya, gali lubang atau banyak sekali. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah seorang ahli strategi perang dari Persia. Lama-kelamaan menjadi inner circle-nya Nabi. Ini juga satu hal yang mengejutkan. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Salman Al-Farisi itu sekian lama bersama dengan Nabi, tapi itu bukan Muslim. Non-Muslim.
nanti masuk Islam itu setelah menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Itu ada hadisnya. Nabi kan dia selain ahli perang, dia juga ahli masak itu, masakan Persia. Makan ya Rasulullah. Oh terima kasih. Nabi memberikan makanan itu kepada Umar, kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini cicipin masakan Persia. Wah, makanlah mereka itu dengan begitu lahapnya. Tapi Nabi nggak makan. Tapi kalau itu seandainya haram, pasti nggak disuruh sahabatnya makan. Setelah Salman Al-Farisi Muslim, barulah mencicipi masakannya Salman Al-Farisi. Jadi itu satu riwayat yang mengatakan bahwa Salman itu tidak sejak semula itu masuk Islam. Belakangan baru masuk Islam. Dalam sejarah dan hadis. Nah, tapi Nabi menjadikannya sebagai inner circle. Itu luar biasa. Nah, Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Perebutan kembali. Revolusi tanpa setetes darah. Ya. Barang siapa yang masuk ke pekarangan Ka'bah, aman. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah kunci pintunya, aman. Itu jam malam. Antum tulaka, coba bayangkan. Orang-orang Mekah itu menanti dirinya untuk dieksekusi. Karena hukum adat itu laki-lakinya dibunuh kan. Sudah siap untuk dihukum mati mereka itu. Tapi apa yang dijawab Rasulullah, dikatakan, antum tulaka, kalian kami merdekakan. Al-yawma, ya, hari ini ya, adalah hari perdamaian. Ya. Al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Antum tulaka, kalian kami merdekakan. Coba bayangkan senangnya orang Mekah. Orang yang kalah perang, menanti dirinya untuk dieksekusi, yang muncul dari seorang nabi, kalian lupakan masa lampau. Kalian kami merdekakan, hari ini adalah hari berkasih sayang. Redaksinya, al-yawmu yawmul marham. Keesokan paginya datanglah Ubat, pemimpin panglima angkatan perang dari etnik Khazraj dari Madinah, baru nyampe. Begitu dia menyaksikan bahwa orang kafir Mekah itu angkat tangan, teriak sesudah sholat subuh, keliling pakai kuda. Al-yawmu yawmul malhamah, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Kalian kami akan balas. Abu Sufyan lari, masuk ke tempatnya Rasulullah. Mana yang benar? Engkau meneriakkan al-yawmu yawmul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Tapi Ubat mengatakan al-yawmu yawmul malhamah, hari pertumpahan darah. Kami akan dieksekusi. Apa kata Nabi? Oh maaf, sahabat saya itu cadal. Dia nggak bisa menyebut huruf ra. Dia ingin menyebutkan al-yawmu yawmul marhamah, tapi lidahnya cadal, dia rahnya itu dibaca lam. Al-yawmu yawmul malhamah. Kalau marhamah kasih sayang, malhamah itu pertumpahan darah. Oh begitu ya, jadi kami tidak jadi dieksekusi, enggak. Padahal Ubat itu mungkin memang niatnya mau mengeksekusi mereka kan. Jadi spontanitas pemimpin yang suka memberikan pencerahan, ketenangan, kelegaan, Nabi lah contohnya. Jangan justru pejabatnya itu suka memberikan keresahan terhadap masyarakat. Bagaimana yang resah itu menjadi tidak resah, itu cara Nabi. Tapi kalau menakut-nakuti, ngancam segala macam, itu bukan cara Nabi. Mari kita meniru cara Nabi. Nah, dan peristiwa monumental yang lain terjadi, semua peperangan yang terjadi pada bulan suci mana-mana mutlak. Mohon maaf, satu persatu negara itu masuk Islam, itu ditaklukkan pada bulan Ramadan, termasuk Mesir. Dari Bani Abbas, dari Umayyah itu kan diambil alih. Spanyol, 2 kali kan Spanyol penaklukan kota Spanyolnya Ramadan, tahun 12 itu ya. Kemudian tahun berikutnya lagi, bulan Ramadan lagi, keseluruhan geografis Spanyol ditaklukkan. Beberapa negara yang lain lagi, perjanjian monumental bulan suci Ramadan. Dan kita Indonesia jangan pernah lupa, Indonesia itu merdeka pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, ya, maka itu bulan Ramadan. Bung Karno, Bung Hatta cepat-cepat memproklamirkan karena mau sholat Jumat kan. Berkah malam Jumat itu
naskah proklamasi disusun, dideklarasikan pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 1945. Itu berkah. Orang luar negeri nggak percaya, masa senjata bambu runcing mengalahkan tank, mengalahkan jet tempurnya pasukan sekutu. Tapi faktanya sampai sekarang. Keesokan harinya Mesir memberikan pengakuan, negara Timur Tengah memberikan pengakuan solidaritas negara Islam. Jadi kita berterima kasih terhadap negara Muslim. Mereka lah yang memberikan legitimasi di PBB pada waktu itu. Nah, banyak lagi peristiwa kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Ada beberapa kami pernah meneliti, termasuk kerajaan Bone terbesar di Indonesia Timur itu juga tunduknya pada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu juga pendirian Universitas Al-Azhar oleh dinasti Fatimiyah. Perguruan tinggi tertua, universitas tertua di dunia sekarang ini sudah 1100 tahun lampaunya. Sampai sekarang masih utuh tuh. Semua yang didirikan pada bulan suci Ramadan itu monumental sejarahnya. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini sangat timely turun, ya, sangat timely kehadirannya. Justru kita sedang diserang oleh wabah virus corona, tiba-tiba Ramadan datang. Ramadan itu membawa kemenangan, keberuntungan terhadap umat Islam. Doa yang kita panjatkan detik-detik menjelang buka puasa, seperti kita sekarang ini, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seragam kita umat Islam Indonesia, bebaskan kami dari virus corona, kan? Negara Islam juga yang lain, Malaysia, Brunei dan seterusnya. Nggak mungkin Tuhan tidak mendengarkan hambanya yang sedang berpuasa. Jadi saya memprediksi, ini saya bukan saintis, ya, saya bukan kedokteran. Saya hanya melihat dari sudut pandang agama. Di mana ada Ramadan, di situ ada kemenangan umat Islam. Tapi mari kita berdoa nanti. Percayalah teman-teman, bulan suci Ramadan sangat tepat waktu, sangat timely, hadir di tengah virus corona seperti ini. Sekaligus saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan memusuhi corona. Tapi kita harus bersahabat dengan musibah. Ajaran Islam itu kita dilarang mengutuk, memerangi makhluk-makhluk yang tidak yang bukan musuh kita. Lihat dalam Al-Quran, kita diperintahkan takut dan mencintai Allah, kan? Orang yang mencintai Allah, takut kepada Allah, seluruh makhluknya akan tunduk terhadap dirinya. Ingat sejarah. Ketika Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam lautan api oleh Raja Namrud, apa kata api? Saya tidak tega melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku. Diajarilah, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Baca ini kalau ingin selamat. Wahai api, dinginlah dengan dingin yang menyelamatkan. Ulama tafsir mengatakan, seandainya Nabi Ibrahim tidak mengatakan wassalaman, maka Nabi Ibrahim itu akan mungkin mati kedinginan di dalam lautan api. Tapi bardan wassalaman ala Ibrahim. Nabi Daud, ketika ia ditombak, ya, ketika ia diparangi, ya, apa kata besi? Aku tidak mungkin bisa melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku. Besi tombak itu mencair. Kebal tuh Nabi Daud itu. Ingat Nabi Nabi Yunus dilontarkan ke dalam lautan bebas. Rebutan ikan hiu, ikan paus. Kami tidak bisa menyaksikan kekasih kami dan kekasih Allah tenggelam di laut bebas ini. Mereka itu digotong sampai ke pantai. Nabi Saleh menakjubkan sekali. Virus antraks pada waktu itu. Karena yang muncul dari unta ajaib itu, kan. Kata Samud, saya baru bisa percaya kepada kamu Nabi Saleh kalau kamu bisa keluarkan unta dari lubang kecil ini. Mujizatnya Nabi Saleh atas izin Allah, loncatlah unta raksasa itu keluar dari lubang kecil. Bukannya percaya, malah menuding kamu memang tukang sihir yang hebat. Apa yang terjadi? Disate, unta itu dibagi-bagi, dimakan, pesta kekafiran. Semua yang makan
daging unta itu hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning, hari kedua berubah menjadi merah, hari ketiga berubah menjadi hitam. Ujung hari ketiga fasfahu fi diyarihim jathimin, mendengarkan suara yang menggelegar dari langit, matilah mereka bergelimpangan di rumahnya masing-masing. Nabi Saleh nggak terkena. Kenapa? Tidak makan daging. Menurut Profesor Opitz, itu bentuk penularan virus binatang pindah ke manusia yang pertama. Nah, jadi kalau kita mencintai Allah, seluruh makhluknya mencintai dirinya, nggak akan mencelakakan. Kita lihat pawang ular tuh. Ular kobra kok dielus-elus ya. Apa yang ada dalam hatinya? Pawang itu cinta. Nah, jangan benci. Kalau kita benci, mau membunuh ular itu, kita yang mati pertama di situ. Maka itu jangan sombong mulutnya. Kita musuhi corona, awas dan seterusnya. 1 ekor corona masuk itu dendam tuh, ngamuk itu di paru-parunya. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, bersahabat dengan corona, jadilah pawang corona. Bahkan corona yang mengerumuni kita itu jadi vaksin. Vaksin itu kan memproteksi teman-temannya yang merusak. Nah jadi mari kita merubah paradigma kita, jangan memusuhi makhluk Allah. Siapa tahu itu tentara yang diutus Allah untuk membenarkan perilaku manusia yang gagal menjadi khalifah selama ini di muka bumi. Ya. Allah juga akan menarik pada waktunya kok. Tapi ini proses pembelajaran. Istilahnya kita belum khatam, corona belum naik. Maka itu bulan Ramadan ini mari kita khatam semuanya, ya maka corona itu akan cepat pergi. Saya kok sangat yakin karena bulan Ramadan ini menyadarkan kita semuanya luar biasa. Ada orang nggak pernah sholat karena takut mati dijemput corona, terpaksa sholat. Pada Ramadan dulu juga ada, tapi nggak sholat, nggak puasa. Nah mudah-mudahan ini ya teman-teman bisa menciptakan suatu kesadaran global seperti di Cina itu kan. Ikut-ikutan sholat, walaupun sholatnya menghadap kemana gitu kan. Di Amerika, di Eropa. Sekarang luar biasa. Ini ada sesuatu yang aneh. Mereka mencari agama Islam untuk penyelamat dari musibah seperti ini. Nah, ini ada kita lihat kan viral-viralnya itu di mana-mana itu. Angka mu'alaf di dalam musim corona ini itu dahsyat. Kenapa mereka seperti itu? Allahu a'lam. Nah, kita kan mungkin ada tanya jawab ya teman-teman. Mungkin saya belum masuk kepada materi pendidikan, sebetulnya saya ada sesuatu yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan adanya lab school kita yang sangat terkenal di Indonesia ini ya. Tapi mungkin nanti kita bisa sambil tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Prof telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilakan mungkin satu penanya untuk nanya Pak. Ya, silakan kepada Ustaz Ma'ruf, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar selaku pemateri hari ini. Syukran ya Doktor ala hadzal ilm an-nafi insyaallah. Asallallahu yanfa'a ilmak insyaallah fid darain. Amin. Syukran. Prof, saya mau bertanya. Profesor kan sudah sangat punya bekal yang cukup dan pengalaman yang lumayan banyak dalam hal memandang atau mengedukasi masyarakat dalam memahami perbedaan. Nah, tadi ada Profesor singgung sedikit tadi. Nah, kebetulan saya juga kuliah di luar kemarin S1-nya. Nah, kira-kira dari pengalaman Profesor yang sudah Profesor alami, bagaimana cara mengedukasi orang Indonesia khususnya, yang kebanyakan sekarang mempelajari Islam secara praktis. Nah, itu. Sehingga menimbulkan pemahaman-pemahaman yang lumayan meresahkan. Mungkin yang kalau tidak sepahaman dengan mereka, atau tidak sependapat dengan mereka, atau tidak seamalan dengan mereka, mereka justru lebih keras dari orang yang lebih paham masalah agama. Nah,
apa yang sudah Profesor lakukan untuk mengedukasi orang-orang Indonesia yang semacam ini, atau kiat-kiat yang Profesor bisa sampaikan ke kami sebagai tenaga pendidik, supaya bisa menjadi bekal kami untuk mengedukasi anak-anak didik kami nanti. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditampung. Langsung, Prof. Oke. Adinda ya, saya bangga bisa menangkap salah satu inti persoalan keagamaan kita yang persis seperti yang Adinda tadi sampaikan ya. Pertanyaan kita itu juga dalam masyarakat merdeka seperti Indonesia ini, masyarakat demokratis lagi kan, kita nggak boleh juga melakukan hal yang sama, memaksakan kehendak, walau itu kita sebagai pemerintah juga. Tapi ini semua harus melalui proses dialogis. Proses dialogis itu memang bertele-tele dan lama, tapi itu lebih mendasar. Saya sering mengatakan jangan-jangan justru corona ini juga akan menjadi hikmah. Coba kita lihat, garis keras dan moderat sekarang ini bersatu padu dengan satu bahasa melawan virus corona. Justru yang tampil terdepan, jangan salat di masjid, kita kembali ke rumah. Justru yang seharusnya berteriak itu adalah golongan moderat ya kan. Tapi justru teman-teman kita yang selama ini mendapatkan stigma garis keras. Jadi di sini terjadi persamaan pokep antara kelompok moderat dan garis keras dalam menyikapi suatu persoalan. Berarti pandangan kemanusiaan humanity kita itu antara mereka dan siapapun ini terjadi persamaan di sini. Ini suatu rahmat bulan suci Ramadan ini. Maka itu sudah duduk bareng sekarang. Tadinya kan seperti air dan minyak. Di majelis-majelis itu sudah duduk bareng, ketawa bareng, juga sama-sama menjadikan virus corona itu sebagai musuh bersama. Tapi sekali lagi saya juga mengingatkan, Anda jangan pakai kata musuh terhadap tentaranya Allah, nggak akan balakan menang. Tentara yang halus seperti itu lumpuh seluruh negara superpower kan. Amerika, China, dan Eropa ya, Rusia itu lumpuh. Belum Dajjal kan. Belum Ya'juj sama Ma'juj itu. Kalau itu datang dahsyat lagi. Jadi mari kita, ya siapa sih corona itu sebetulnya menciptakan itu? Ya, nah kembali kepada pertanyaan Adinda tadi, apa yang kita lakukan menyikapi ini? Betul. Nah, agak sulit saya menjawab dalam waktu singkat ya, tapi itu perlu lebih detail. Tapi mungkin pada kesempatan lain, Mas Aris, mungkin nanti memang kita perlu bicara lebih terbatas ya. Ini Pak Rektor, terutama UNJ ini ya, saya mohon betul mengedukasi tadi itu sangat bahasanya saya suka itu. Masyarakat kita ini kok begitu gampang mencari kelemahan orang. Jadi kenapa bukan mencari titik temu, tapi lebih gampang mencari titik perbedaan. Islam kan tidak seperti itu. Islam itu kan formal identity-nya harus dikedepankan, bukan formal of negation-nya itu. Ya. Ta'al ila kalimatin sawa. Itu kan perintah Quran. Ya. Ta'al, apa artinya ta'al itu? Dari kata ta'al artinya tinggi. Jadi seolah-olah saya ingin mengartikan lain, beda dengan Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama artikan kesinilah, ayo kita mencari common platformnya itu, titik temunya. Kalau kita lihat dari segi harfiah, dari kata ta'al itu, dari kata al, naiklah ke atas. Kalau kita mau mengedukasi masyarakat, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus naik ke atas. Caranya naik ke atas itu seperti apa? Makin dalam kita memahami agama, makin sulit kita menyalahkan orang lain. Saya sering mengatakan, kalau ada orang kerjaannya nyalain orang lain melulu, itu pertanda sesungguhnya masih harus belajar. Tapi kalau orang itu sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, sedang belajar. Kalau sudah tidak menyalahkan siapa-siapa, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, orang itu hampir selesai belajarnya. Orang arif, orang seperti itu. Jadi naiklah ke atas. Ini teori jari-jari tangannya Cak Nur ya, kalau saya boleh tiru. Kalau kita ke bawah ini, firqahnya itu banyak tuh. Ya. Ini NU, ini Muhammadiyah, ini NU-nya pun juga beda-beda lagi ke bawah kan. Tapi kalau kita naik ke atas, itu ketemu dalam sebuah danau. Ya, jadi kalau kita mau lihat ke atas,
visi yang, kan visi itu biasanya itu kan kalimat padat itu ya. Jangan di level bawah kita. Jadi kalau orang itu saling bertengkar mempersoalkan persoalan-persoalan kecil, bahkan sampai perang dengan persoalan kecil, itu di level bawah mainnya. Kalau kita naik ke atas, insya Allah. Maka itu Quran mengatakan, Ta'al, naiklah ke atas jika ingin menemukan titik temu. Karena kalau hanya terkurung di bawah lapisan bawah itu, tengkaran terus kerjaan. Nah, jadi bagaimana caranya mengedukasi masyarakat kita? Tidak ada cara lain kecuali kita membuka diri untuk mau menerima kebenaran orang lain. Persoalannya kalau kita tunggu teman-teman kita biasanya nggak mau datang. Oh, itu kan bukan grup kita. Tapi giliran syekhnya, ustadznya datang, dari masjid dari ujung dunia pun juga datang. Ya. Sampai nggak mau sholat di dekat rumahnya karena bukan golongannya. Ya. Saya kira mendoktrin seperti ini bukan tempat yang bagus untuk menciptakan umat. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir, itu kan urusan Allah, mengkafirkan orang, menerakakan orang. Itu bukan kita yang ngurus urusan neraka, urusannya Allah. Nah, jadi saya kira anak-anak didik kita perlu diselamatkan. Jangan sampai nanti terkontaminasi oleh doktrin yang sangat kuat seperti ini. Bukannya kita akan panen kedamaian, kebahagiaan. Coba kita lihat, apa yang membuat hancur Libya, apa yang membuat hancur Afghanistan, apa yang membuat hancur satu persatu negara. Karena lahirnya kelompok-kelompok yang menang sendiri itu. Nah, Indonesia ini jangan meniru negara-negara gagal. Kita harus menjadi imam terhadap negara-negara dunia Islam. Imam peradaban, imamul hadarah, kecuali Islam. Nah, jadi saya kira kita sudah waktunya Indonesia ini mengekspor kalau perlu juga disebut seperti itu, sebuah ideologi kedamaian, perdamaian, pencerahan. Timur Tengah sudah selesai tugasnya melahirkan Islam. Untuk merawat Islam masa depan adalah Indonesia. Kita nggak punya tetangga yang seperti di sana ada Israel, biang kerok segala persoalan. Kita alhamdulillah dalam posisi seperti ini pun masih bisa survive. Maka itu jangan ketularan kita dengan penyakit-penyakit firqah mereka itu. Tapi salahnya kita juga. Coba kita lihat, mohon maaf ya, cara mengedukasi masyarakat kita soal agama. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ke pimpinan-pimpinan TV. Coba, siapa yang tampil sebagai mubalik yang keren di TV itu? Saya sering tanyakan, kok kenapa bukan kiai yang sangat memahami isinya Islam? Kenapa bukan profesor-profesor itu dikasih kesempatan? Justru yang datang tampil itu nggak tahu ujung pangkalnya belajar dari mana, sanad keilmuannya dari mana. Ada sih kelompok muda kita juga bagus-bagus yang dari Mesir, ya itu termasuk pengecualian. Tapi saya prihatin betul. Masyarakat kita juga memanjakan. Pokoknya dalam masyarakat dakwah itu, siapa yang bikin orang ketawa terbahak-bahak, siapa yang bisa membuat orang itu menangis terseduh-seduh, itu yang the best. Iklan banyak masuk kalau orang seperti itu yang dipanggil. Tapi kalau orang yang datar-datar, nggak ada yang mau beriklan, nggak ada yang mengundang. Padahal apa yang disampaikan itu adalah proses pendalaman. Saya ingin mengatakan bahwa sudah tahap berikutnya Indonesia sekarang ini perlu pendalaman. Sebagai kelanjutan daripada apa yang saya sebut dengan kesemarakan. Jadi antara kesemarakan atau scope perlu berbanding lurus dengan penghayatan pendalaman atau force. Jadi antara force dengan scope itu harus berbanding lurus. Kalau kesemarakan melulu. Coba kita lihat di TV-TV itu, mohon maaf ya. Justru Quran mengingatkan kita, banyaklah menangis, meratapi dosa masa lampaunya di malam hari. Ya. Tapi apa? Kita disuguhi banyolan yang membuat kita mabuk ketawa tengah malam kan. Nunggu sahur. Itu menurut hemat saya dosa itu. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian lebih banyak menangis daripada ketawa. Kita diminta tengah malam itu tersungkur, wa minal laili fatah, wa minal laili fasaj aqimis sholata liduluki syams.
Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda man talabal ula syahril layali. Itu ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dan kata hikmah yang dahsyat itu. Malam hari itu kita harus meratapi dosa masa lampau kita. Kita akan mau mati ini. Apa yang kita akan bawa nanti ke akhirat. Nah, tapi kalau malam hari mestinya orang tersungkur di kebesaran Allah, dipaksa oleh pelawak-pelawak. Semua pelawak itu laku di bulan Ramadan. Akhirnya orang nggak salat tahajud, nggak pernah menetes air matanya, malah air mata ketawa mabuk keluar. Apa kata Rasulullah? Orang yang suka ketawa terbahak-bahak akan dicabut berkah wajahnya. Sehingga apapun dikatakan, nggak didengar. Anaknya nggak dengar. Muridnya pun juga dengar. Kenapa? Berkah wajahnya dicabut. Salah satu pencabut berkah wajah, kata Rasulullah, suka ketawa terbahak-bahak. Maka itu kalau ketawa sampai melampaui batas, cepat istighfar. Ini jangan disuguhi program yang membuat orang mabuk di tengah malam. Begadang. Akhirnya siang hari Ramadan juga nggak produktif, nggak ngaji. Bagaimana kita bisa melahirkan umat yang mendalam kalau suguhannya seperti itu? Banyolan-banyolan. Nah, kita juga ikut mendukung karena kita juga mungkin buka TV-nya itu kan. Coba kalau kita mogok, jangan buka channel-channel lawak. Bukalah channel-channel yang berikan ceramah. Nggak ada yang mau beriklan di situ itu. Tapi karena kita juga ikut mendukung karena channel itu kan kita buka kan. Nah, itulah Adinda. Mohon maaf kalau saya sedikit nyinggung teman-teman media. Tapi ini terpaksa harus saya katakan. Karena kalau kita nggak mengatakan kebenaran juga salah. Ya, terima kasih. Terima kasih Profesor atas jawabannya, insya Allah. Terima kasih Profesor atas penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin tadi Profesor mengatakan ada hal yang ingin disampaikan walaupun waktunya terbatas. Mungkin kami persilahkan kepada Profesor sebelum ditutup dengan doa. Oh iya, ini bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat ya, bulan. Banyak sekali divine knowledge itu yang bisa kita capai. Saya ingin membayangkan sekolah unggulan kita ini nanti seperti sekolah yang melahirkan manusia-manusia hebat di abad pertengahan. Coba kita lihat pada tahun 700 sampai 1100, 27 orang tersohor lahir di situ. The father of chemistry, Jabir bin Hayyan. Ya. Jabir bin Hayyan ini bapaknya ilmu kimia. Ya. Dia lahir pada tahun 721. Ya. Pertama bukunya Alkimia. Dia mungkin juga pemuda biasa. Tiba-tiba sujud tengah malam nangis ya, tersudut-sudut. Loh, kok hati yang keras ini bisa nangis? Aku paling benci nangis, tapi kok aku nangis? Nah, dia mengingat Allah, nangis. Lahirlah bukunya Alkimia. Hati yang keras bisa tunduk di tengah malam. Besoknya nangis lagi. Tambah terharu dengan Tuhannya. Dia melihat onggokan batu. Batu ini kalau diasah di tempat seperti batin saya, ini akan jadi batu mulia. Diasah permata berlian. Perak logam ini kalau diasah juga akan jadi logam mulia, jadi emas benar. Jadi kimia itu bukan ditemukan oleh laboratorium, tapi sajadah tengah malam. Itu ditulis sendiri oleh orang barat itu. The father of the math, bapaknya aljabar, bapaknya matematik itu, Al-Khawarizmi. Coba kita lihat Al-Khawarizmi itu tahun 1200 lahirnya. Ya, menulis buku Kitabul Jabar, Kitab Al-Jabar, ya, wal maqalat. Sama juga, sajadah tengah malam juga, menengok langit. Dia memperhatikan puluhan, lama-kelamaan menjadi ratusan, lama-kelamaan menjadi tidak bisa dihitung jumlah bintang itu. Pakai alat teropong, Masya Allah. Timbul kesimpulan, nggak mungkin kita bisa bicara tentang 10, 100, 1000 tanpa bicara angka 1. Bukankah 1 juta itu 1 juta kali angka 1 itu? Tidak mungkin angka ada angka yang tinggi tanpa ada angka 1. Jadi mengingatkan kita kepada filosofi Yunani itu kan. Ya. Jadi
Yang menemukan ini semuanya adalah renungan-renungan kontemplasi tengah malam. Ya. Kemudian Al-Fazari itu seorang ahli astrolog itu kan, astrolog. Al-Jaziri bapaknya fisika modern itu kan. Kemudian juga yang paling menarik adalah Ibnu Rushd. Ya. Ibnu Rushd itu kan lahir pada tahun 1126. Ibnu Rushd itu menulis satu ensiklopedia namanya Kuliatut Tib, 20 jilid diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa itu. Ensiklopedia kedokteran. Dia juga ahli bedah tulang. Jam 11 siang sampai duhur, dia menjadi seorang filosof. Dia menulis syarah. Syarah itu semacam annotation ya. Anotasi buku-bukunya Plato, Socrates, Thales, Anaximandes. Tidak mungkin mereka bisa membuat kritikan kalau dia nggak hafal itu. Dia menguasai ide-idenya itu. Maka itu bukunya juga Tahafut, mengkritik seniornya Imam Al-Ghazali kan. Dia mengatakan filosofi itu kacau. Dia balas Tahafut justru yang kacau itu adalah yang mengacaukan filsafat. Sore hari dia seorang kadi, ya, menulis Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab yang luar biasa bagusnya, sangat detail. Saya tidak pernah membaca Bidayatul Mujtahid sepadat dengan yang dibikin oleh Ibnu Rushd. Malam hari dia menulis suatu buku tasawuf, Al-Maqalat wa ma bainal hikmah wa syariah. Kalau baca buku tasawufnya Ibnu Rushd, lupa kalau dia itu seorang dokter, lupa itu kalau dia itu seorang filosof, pemuja akal kan. Lupa juga kalau dia itu seorang fuqaha, dia seorang sufi. Ibnu Rushd juga sering melakukan telekonferensi kayak kita. Nah, apa maksudnya telekonferensi? Jadi konferensinya para wali, ya, dia nggak pakai bahasa pita suara, nggak pakai gendang telinga. Tiba-tiba ketawa atau la. Naam. Narasinya itu kontak batin. Nah, kayak mengingatkan kita ceritanya Wali Songo kan. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Orang yang memiliki kebersihan batin, dia bisa belajar setiap malam kepada Rasulullah. Makanya itu ungkapan Rasulullah dalam Quran selalu diungkapkan dengan menggunakan fi'il mudhari. Adinda tadi tahu itu. Apa fungsi fi'il mudhari itu? Yaitu kalau dalam bahasa Inggris itu tensinya present and future itu kan. Menggambarkan peristiwa sekarang dan akan datang. Jadi Nabi menurut Al-Qurtubi tidak wafat. Mungkin secara biologis iya, tetapi semakin cerdas, aktif, proaktif beliau setelah beliau wafat. Maka itu gurunya para wali, Nabi berguru langsung. Ulama kita juga di Indonesia ada kok hampir setiap malam bermimpi dengan Nabi. Padahal Imam Bukhari mengatakan, barang siapa yang menjumpai diriku walau itu dalam mimpi, dia menjumpai diriku benar-benar. Satu-satunya orang yang tidak bisa dipalsukan wajahnya oleh iblis, wajahku, kata Rasulullah. Percaya nggak dengan hadis Bukhari Muslim? Bagi saya sangat yakin. Saya Ahlussunnah wal Jamaah, saya sangat yakin bahwa hadis paling sahih adalah hadis Bukhari Muslim. Nah ini yang saya maksudkan tadi, mari kita menciptakan murid yang cerdas. Murid itu bahasa Arab, arada yuridu murid, dan orang yang berusaha untuk mencari ilmunya Allah. Kalau orang mau mencari ilmunya guru, bahasa Arabnya tilmidon. Kalau mahasiswa tulabun. Santri itu mencari ilmunya Allah, guru itu hanya mursyid, penyambung lidah dengan Tuhan. Maka itu respect sekali. Syurutul murid itu jauh lebih berat daripada syurut talamid. Syaratnya orang menjadi murid itu lebih berat daripada menjadi seorang anak sekolahan biasa. Seorang murid mampu belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers, ini Pak Rektor. Alangkah miskinnya seorang murid mahasiswa kalau gurunya hanya orang. Kita harus mampu belajar kepada apa yang disebut impersonal teachers. Coba. Pohon bisa mendikte, mengajari Nabi Musa. Baca surah Al-Qasas ayat 30. Gurunya Nabi Sulaiman, wa'ulimna mantiqat thair, burung. Para ulama belajar kepada tangkai pohon, kepada laut, gunung.
Wali Songo. Dapat insight dari bintang dan seterusnya. Itu namanya ilmu laduni. Dalam surah Al-Kahfi 60 sampai 82. Itu ada 22 ayat. Nah, kita sekarang ini ilmu pendidikan modern sudah nggak ada tempatnya ilmu laduni. Ini suatu kerugian besar. Padahal 27 ilmuwan itu kombinasi antara ilmu rasio dan ilmu laduni. Sajadah tengah malam itu kan. Nah, saya ingin menghimbau Mas Aris ya, sekolah yang kita akan bikin nanti ke depan ini, mari kita berikan tempat kepada ilmu laduni. Meladuni ilman, ada ayatnya kok. Dan ada pengalamannya. Para wali itu belajar daripada ilmunya Allah langsung. Divine knowledge. Terlalu miskin kita kalau gurunya hanya dosen oleh guru. Guru pun juga kadang-kadang nggak ada berkahnya. Kalau guru yang sebenarnya itu tengah malam bikin persiapan. SP-nya, satuan pelajaran persiapannya itu salat tahajud. Ya Allah, besok saya akan mengajarkan Kitabut Taharah. Ditambah lagi salat duha sebelum pergi ke kelas. Masuk di pintu kelas, baca surah Al-Fatihah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa anak-anak. 4 kali berdoa. Bagaimana enggak berkah? Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam melalui proses pembatinan itu yang akan mendarat dalam lubuk hati murid. Sehebat apapun murid, apa guru ya maksud saya, sehebat apapun seorang guru kalau spontanitas tidak pernah melakukan proses pembatinan materinya itu, masuk di sini, keluar di sini. Masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri. Makin pintar, makin kurang ajar. Cum laude makin kurang ngajar. Padahal kalau kita dulu, nggak ada yang kurang ngajar. Ibu saya tidak tamat SD. Tapi yang mengiang di benak saya sampai sekarang, almarhumah. Bukan profesor di beberapa negara yang saya tempati belajar. Kenapa? Dia berhasil menggores batin. Kata hati itu bukan katanya manusia. Itu divine voice. Divine word. Kata hati itu bukan bahasanya yang bersangkutan, itu bahasa langit. Memang struktur katanya, bahasanya itu, strukturnya nggak bagus, tapi menembus batin. Ini yang tidak dimiliki oleh sebagian besar guru kita. Padahal Al-Baqarah 151 mengajari kita, wa ma arsalna min rasulin illa li walau annahum dalam bukan wa ma kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Jadi kalau mau mengajar, tazkiyah dulu baru ta'lim. Kita kan langsung ngajar kan. Tazkiyah itu pensucian lahir batin dulu, baru mengajar. Itu kata Quran loh. Kalau ada guru langsung ngajar tanpa melakukan pembersihan batin, nggak berkah ilmunya. Al-Quran mengatakan seperti itu. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kita sudah bersih, Al-Quran mengatakan, Adinda tadi itu paham tuh artinya. Tuhan mengatakan, malam takunu ta'lamun. Bukan mala takunu ta'lamun. Kalau la, itu unknown itu kan. Kalau lam, itu unknowable. Jadi tidak tahu, tapi diajar menjadi tahu. Itu mala takunu ta'lamun. Tapi kalau malam takunu ta'lamun, sekalipun belajar nggak akan pernah bisa kita dapat ilmu itu. Kenapa? Karena nggak langsung ke Tuhan. Tapi kalau kita melalui proses tazkiyah, ilmu langit bisa kita peroleh malam takunu ta'lamun. Inilah yang tadi saya ingin sampaikan, tapi ini belum semuanya. Mungkin kita perlu waktu tersendiri ya Pak Rektor, Pak Aris. Ini sudah waktunya kita membangkitkan ilmu laduni. Jangan memandang enteng ilmu laduni. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon berkahnya warahmatullahi wabarakatuh. dengan doa karena sebentar lagi kita akan berbuka. Silakan Prof. Ya, baik teman-teman. Mari kita menundukkan kepala, mengevaluasi juga sekaligus isi kepala kita. Apa yang kurang selama ini? Kenapa makin pintar tapi makin tidak dekat dengan Allah? Seharusnya kita makin pintar, makin dekat dengan Allah. Ini enggak pas dalam sembrono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala
Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna رضينا بالله رب الإسلام دينا وبمحمد واتباع ورسولا وقلب لا يخشى ودعاء إلى اللهم يا الله يا أرحم الراحمين يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat bergembira hati ini menerima pencerahan dari Profesor. Terima kasih banyak Prof. Kami berharap suatu saat nanti kita bisa berjumpa kembali karena masih banyak sekali hal-hal yang ingin kami ketahui, terutama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua kami yang telah membuat adanya acara ini sehingga kami merasa begitu bermanfaat dan kesehatan. Waktu berbuka sebentar lagi, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Profesor Kamarudin, kemudian Profesor Benar, dan semua peserta yang hadir pada sore hari ini. Luar biasa, terima kasih. Mari kita sempurnakan dengan semakin membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Hari semuanya. Hey, terima kasih semuanya. Kali PG-nya Pak Rektor, apa itu tulisan? Ini ya. Pak Romlan, boleh foto bersama dulu Pak, tolong Pak. Ya, Kameranya minta dihidupkan semua. Kameranya, Oh ya ya. silakan akan diabadikan. Sofian, mana Sofian tadi? Pak Rektor. Ya, Mangga.